catatan lama ini ilmu mustalahul hadis, yang di dalam catatan ini ditulis salah satu biografi daripada seorang tabi'in yang nama Mujahid. Kita melihat biografi beliau. Penting mengetahui ini sebenarnya karena setiap orang yang dituliskan di dalam kitabnya para ulama itu tidak bisa orang sembarangan. Artinya ketika ada nukilan, ada kutipan di dalam kitab, itu adalah nukilan yang siap untuk diamalkan. Sebab yang menulisnya ataupun orang yang tersebut di dalamnya bukan orang sembarangan, bukan ulama biasa yang hanya mengetahui beberapa bidang ilmu, tetapi mereka adalah orang-orang yang memang sudah dipercaya keilmuannya yang sangat tinggi dan dalam. Salah seorang, kita belum bicara sahabat, karena beliau ini adalah muridnya sahabat. Kalau sahabat lebih lagi dari beliau. Maka bagaimana seorang Mujahid, kita baca dalam tarjamatu Mujahid bin Jabir atau bin Jubair. Kita melihat bagaimana biografi seorang Mujahid bin Jubair, atau sebagian riwayat mengatakan namanya adalah bin Jubair. Kunyah beliau ini sebutan atau dipanggil orang banyak dengan sebutan Abul Hajjaj atau Abu Muhammad. Hidup beliau ini di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lahir pada tahun 21 Hijriah. Sedangkan Rasulullah ini wafat tahun 11 Hijriah. Jadi Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Beliau ini lahir pada tahun 21 Hijriah. Maka beliau tidak pernah bertemu Rasulullah, tetapi bertemu dengan sahabatnya Rasulullah. Maka orang yang bertemu dengan Rasulullah disebut sahabat, sedangkan orang yang bertemu dengan sahabatnya Rasulullah disebut dengan tabi'in. Maka beliau ini adalah Mujahid at-tabi'i, Mujahid seorang tabi'in. Laqabnya adalah Quraisy. Beliau bersuku Quraisy, suku yang terbaik yang ada di daerah Arab adalah suku Quraisy. Sebagaimana Rasulullah SAW itu adalah sukunya Quraisy. Kemudian selain laqabnya Quraisy adalah Al-Makki. Beliau orang Mekah, tetapi nanti wafatnya tidak di Mekah, tapi beliau ini hijrah ke negerinya para ulama yang bernama Kufah sampai beliau wafat di sana. Kemudian Al-Makhzumi, Al-Muqri, Al-Mufassir, Al-Muhaddis. Beliau adalah seorang muqri, seorang qari. Makna ketika sudah dikatakan seorang qari adalah orang yang mengetahui semua perkara tentang Al-Quran, seorang hafiz Al-Quran dan mengetahui semua perkara mengenai ilmu Al-Quran. Nanti kita akan melihat bagaimana beliau ini mempelajari Al-Quran sehingga mencapai derajat muqri, orang yang ahli dalam Al-Quran. Al-Mufassir, beliau adalah seorang mufassir, seorang ahli tafsir, dan dipercaya tafsir beliau ini, yakni tafsirnya Mujahid, itulah yang dirujuk oleh Imam Syafi'i dan Imam Al-Bukhari. Jadi kalau kita membuka Sahih Bukhari dalam bab tafsir-tafsir, maka beliau mengutip tafsirnya daripada tafsir Mujahid. Begitu juga di dalam tafsirnya Imam Asy-Syafi'i. Lahir pada tahun 21 Hijriah, sedangkan Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Nah, beliau ini perjalanan hidupnya unik. Awalnya adalah seorang budak. Jadi Mujahid ini dahulu awalnya adalah seorang budak, hamba sahaya. Adapun tuannya, siapa yang menjadi pemilik daripada budak yang bernama Mujahid itu, ada 3 riwayat. Yang pertama, beliau ini adalah hamba sahaya daripada Qais bin Sa'ib. Yang ini ditulis oleh Imam Abdurrahman bin Mahdi.
Imam Abdurrahman bin Mahdi itu salah satu juga daripada ulama-ulama yang ahli dalam bidang hadis. Kalau kita belajar hadis, naik lagi pada ilmu hadis, pasti kita menemukan namanya Imam Abdurrahman bin Mahdi. Nah, menurut Imam Abdurrahman bin Mahdi, tuannya seorang tabi'in yang bernama Mujahid ini namanya adalah Qais bin Sa'ib. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa yang menjadi tuannya adalah Abdullah bin Sa'ib. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan tuannya adalah Sa'ib bin Abi Sa'ib al-Makhzumi. Yang berpendapat ini adalah Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi. Nah, sedangkan pendapat yang ketiga inilah yang dipegang oleh Imam Az-Zahabi ketika Imam Az-Zahabi mengatakan yang kuat daripada pemilik Mujahid sebelum dimerdekakan itu adalah seorang yang bernama Abdullah Al-Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Beliau ini yang dipegang oleh Imam Az-Zahabi sebagai tuan daripada Mujahid sebelum merdeka. Beliau ini mengambil hadis daripada guru-gurunya yang mulia. Yang pertama adalah Ubadallah. Ubadallah artinya banyak Abdullah. Yang paling terkenal adalah 4 nama orang yang bernama Abdullah. Keempat Abdullah ini adalah guru beliau. Yang pertama adalah Abdullah ibnu Abbas, disebut dengan Ibnu Abbas. Yang kedua adalah Abdullah ibnu Zubair, dikatakan namanya Ibnu Zubair. Kemudian yang ketiga adalah Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Kemudian yang keempat, nama gurunya adalah Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab, atau dikenal dengan nama Ibnu Umar. 4 Abdullah teralim pada masanya, semua adalah guru beliau, yang beliau ini belajar secara langsung kepada mereka. Nah, selain daripada 4 Abdullah ini, gurunya adalah Imam Ali karramallahu wajhah. Jadi langsung belajar kepada Imam Ali karramallahu wajhah, di mana Nabi SAW mengatakan, ana madinatul ilm, sesungguhnya aku ini, kata Nabi, adalah kotanya ilmu. Wa Ali babuha, dan Ali adalah pintunya. Maknanya tidak bisa orang mendapatkan ilmu secara sempurna bila tidak melalui sanadnya kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Maka Imam Mujahid berguru kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Selain Imam Ali bin Abi Thalib, gurunya adalah Aisyah Ummul Mukminin binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian selain daripada itu Ummu Salamah, kemudian Ummu Hani daripada istri-istri Rasulullah, kemudian Juwairiyah juga menjadi guru beliau dalam bidang hadis ini. Nah, orang-orang yang mulia yang disebutkan ini semua mereka adalah ahli dalam bidang hadis atau periwayat daripada hadis. Jadi kalau kita membuka kitab-kitab hadis, dalam hadis-hadis yang panjang itu sanadnya mesti akan kita temukan mereka ini. Tidak bisa lepas daripada mereka yang mulia ini yang meriwayatkan hadis itu. Kemudian selain daripada itu, gurunya juga Abu Sa'id Al-Khudri, Juwairiyah binti Haris, Aisyah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Ummu Hani binti Abu Thalib, Ummu Salamah, dan Abu Hurairah, juga Suraqah bin Malik dan lain sebagainya. Artinya tidak terhitung dari jumlah orang-orang mulia di masa sahabat yang menjadi guru daripada seorang imam yang bernama Mujahid. Nah, sekarang muridnya, setelah beliau ini berguru kepada banyak sahabat, beliau punya murid. Ketika gurunya hebat, pasti muridnya hebat juga. Siapa murid beliau? Yang pertama adalah Atha bin Abi Rabah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya tradisi-tradisi ketika orang itu
bertakziah dari hari pertama sampai hari yang ke-40 itu berasal daripada agama di luar agama Islam, itu tidak betul. Karena yang betul meriwayatkan Imam Atha, murid dari Imam Mujahid, yang beliau tuliskan sendiri. Ini Imam Atha yang pertama, Atha bin Abi Rabah. Yang kedua Ikrimah. Ikrimah adalah murid daripada Mujahid. Kemudian yang ketiga adalah Amr bin Dinar. Nah, ini diingat-ingat, nama-nama yang disebutkan ini bisa kita cari bahwa tidak ada satupun yang orang biasa, tetapi semua adalah orang yang Allah berikan kelebihan dalam segala perkaranya. Kemudian Qatadah, belajar tafsir pasti akan ketemu Qatadah. Kemudian Sulaiman al-Ahwal, Sulaiman al-A'mash, Salamah bin Kuhail, kemudian Abbas bin Saleh, Abdullah bin Kasir al-Qari, dan lain sebagainya. Semua itu adalah murid-murid langsung daripada Imam Mujahid at-Tabi'i. Nah, ini sekilas daripada biografi salah seorang yang disebutkan di sini adalah Mujahid rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau ini dalam mempelajari Al-Quran langsung kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini ahli tafsir di dalam sahabat. Ibnu Abbas inilah yang pernah dipegang Rasulullah dadanya lalu didoakan. Ketika Ibnu Abbas ini sedang remaja, lalu Rasulullah memegang dadanya sembari berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa yang sangat terkenal. Ya Allah, faqihkanlah Abdullah bin Abbas ini dalam urusan agama, dan jadikanlah ia ahli dalam bidang ta'wil, yakni dalam bidang tafsir. Maka pada saat itu hampir semua sahabat merujuk kepada beliau. Bahkan sahabat-sahabat senior sekelas Umar ibn Khattab, ketika ada ayat Al-Quran, semua mengkonfirmasikan tentang maknanya, tujuannya, dan apapun makna daripada Quran itu kepada Ibnu Abbas. Bahkan orang yang menafsirkan tentang ayat Al-Quran, di mana salah satu ayat Al-Quran yang turun itu adalah pada saat kemenangannya Rasulullah SAW pada saat Fathu Makkah, maka orang-orang semua berkumpul membahas makna ayat itu. Yang lain mengatakan, oh ini kemenangan Islam telah tiba. Tidak salah, itu betul. Wah, ini kejayaan Islam akan mencapai puncaknya. Tapi di tengah kerumunan para sahabat itu justru Ibnu Abbas ini menangis sejadi-jadinya. Ketika ditanya, ya Ibnu Abbas, bagaimana pendapat anda tentang tafsir ini? Beliau mengatakan, ayat ini turun sebagai pertanda sebentar lagi Rasulullah akan wafat. Dan ternyata betul, itulah yang terjadi. Kenapa? Karena ketika turun ayat yang menjelaskan tentang kemenangannya Nabi, maka kata Ibnu Abbas, berarti syariat ini telah Allah menangkan dan tugasnya Rasul hampir selesai. Dan dari zaman dahulu ketika selesainya tugas para Rasul, tidak lama setelah itu mereka akan kembali kepada Allah dalam keadaan terbaik. Maka turunnya ayat ini, kata Imam Ibnu Abbas, adalah pertanda bagi waktu sudah dekatnya ajal daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terbukti bahwa penafsiran beliau itu adalah perkara yang betul. Kenapa beliau memang ahli dalam bidang tafsir, Imam Mujahid? Karena beliau mengatakan, aku telah menuntut ilmu Al-Quran kepada Ibnu Abbas sebanyak 30 kali. Jadi belajar Quran itu 30 kali khatam di hadapan seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Tidaklah aku melewati satu ayat, kata Mujahid, kecuali aku bertanya kepada Ibnu Abbas apa maknanya. Jadi daripada surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, beliau berhenti, ya Ibnu Abbas, ma makna fi hazihil ayah. Wahai Ibnu Abbas, apa makna ayat ini? Kapan dia turun? Sebab turunnya apa? Kemudian maknanya apa? Lalu dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Tidak aku melanjutkan ayat selanjutnya, melainkan aku telah bertanya makna daripada ayat itu satu persatu, dan itu beliau ulang sebanyak 30 kali khatam. Nah, tidak ada lagi yang meragukan beliau.
Kemudian setelah khatam beliau 30 kali ini, lalu kemudian beliau mengulangnya kembali sebanyak 3 kali untuk memperdalam lagi tentang tafsirnya. Berarti 33 kali. Begitulah orang-orang terdahulu itu dalam mempelajari ilmu, sehingga ketika dikatakan beliau adalah seorang mufassir, betul mufassir, bukan mufassiran, tapi betul-betul seorang mufassir. Maka kitab-kitab beliau yang ditulis sebagai tafsir itu adalah makanan lezat yang siap saji. Ketika beliau mengetengahkan makalah perkataan, ketika beliau mengetengahkan makna daripada Quran, kita tinggal memakan saja. Apa yang ada di hadapan kita, kita percaya itu sebuah kebenaran, tinggal kita amalkan. Kenapa? Karena dari sisi biografi mereka ini tidak main-main, dan dikatakan beliau adalah seorang yang siqat di dalam meriwayatkan hadis. Nah, demikian sekilas tentang seorang mulia yang bernama Mujahid. Semoga kita dengan membicarakan kemuliaan orang-orang mulia diberikan Allah rahmat dan diberikan Allah kebaikan, sehingga Allah kumpulkan bersama orang-orang baik di dunia dan di akhirat. Karena salah satu kata mutiara beliau yang terkenal itu, beliau pernah mengatakan, barang siapa yang mati maka pasti ia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ketika di dunia bersamanya. Ketika di dunia ia bersama orang-orang yang ahli dalam berzikir, maka pasti di akhirat Allah akan mengumpulkannya bersama mereka, yakni dalam kelompok orang-orang yang ahli dalam berzikir. Akan tetapi di dunia, barang siapa yang berkumpulnya dengan orang-orang yang lalai, maka pasti di akhirat nanti Allah akan mengumpulkan ia juga dalam kelompok orang-orang yang lalai. Maka kebersamaan orang di dunia dalam kebaikan itu akan mengantarkan mereka bersama juga di akhirat. Bersamanya orang-orang di dunia dalam keburukan itu juga menjadi penyebab mereka akan bersama dengan orang-orang lalai itu di akhirat. Maka marilah kita semuanya senantiasa bersama-sama di dalam kebaikan, di dalam majlis zikir. Dan majlis zikir yang paling mulia itu adalah majlis ilmu, di mana ilmu itulah yang akan menerangi hati kita, sehingga kita ini terus berada di atas jalan yang benar, yakni di atas ilmu. Dan dengan jalan ilmu itulah kita akan menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Nah, yang terakhir beliau yang mulia diwafatkan, yakni di Kufah, ketika sedang melaksanakan sholat dan membaca tasbih di dalam sujudnya. Maka beliau hidup dengan umur yang panjang selama 83 tahun, menghabiskan waktunya dalam kebaikan. Beliau termasuk orang yang sangat cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada Rasulullah SAW. Beliau juga sangat cinta kepada Allah, sehingga beliau ini wafat dalam keadaan sedang sujud ketika melaksanakan sholat, ketika melafazkan kalimat Subhanallah. Nah, ini akhir dari seorang mulia, wafat di Kufah dalam usia 83 tahun. Pada usianya yang ke-83 tahun, tepatnya pada tahun 103 Hijriah, atau satu riwayat mengatakan 102. Jadi antara 102 dan 103 beliau itu diwafatkan. Ini adalah catatan mengenai tarjamah seorang mujahid. Ini catatan yang lama. Nah, hadirin sekalian, Mujahid ini yang kita bicarakan tentang tarjamah atau biografinya, beliau di dalam kitab Al-Azkar ini, dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Abi Dawud, bahwasanya anna mujahidan, bahwasanya seorang mujahid yang mulia tadi itu, rahimahullahu ta'ala, kana yakhtimul Qur'ana fi Ramadan, beliau ini mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, fima bainal maghribi wal isya. Waktunya beliau khatamkan adalah dari waktu maghrib sampai waktu isya. Nah, jadi ini kata Imam Ibnu Illan di dalam Syarah Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, juga dituliskan di dalam kitab ini, hadza wallazi qablahu wa ma fi ma'nahu
keadaan-keadaan seperti ini yang dialami oleh para ulama-ulama kita yang banyak tadi. Ada Jamalul Lail yang menghatamkan Quran 8 kali dalam sehari semalam. Kadang-kadang kalau di bulan Ramadan tidak di siang hari beliau tidak membacanya, tapi di malam hari semua 8 kali. Kemudian dan lain sebagainya yang banyak kemarin sudah kita baca itu. Apa maksudnya? Min anwa'il karomat. Inilah termasuk bagian daripada karomahnya para ulama. Apa karomahnya? Allah menjadikan waktu mereka menjadi berkah, sehingga dalam waktu yang singkat bagi orang lain, tapi bagi mereka itu waktu yang lama, sehingga ketika orang lain membaca Al-Quran itu baru dapat sedikit, mereka mampu membacanya dengan bacaan yang lengkap sampai khatam. Yang dikatakan ini adalah riwayat yang sahih dari Imam Abu Dawud, bahwasanya beliau mengkhatamkan Quran pada bulan Ramadan itu waktunya dari maghrib sampai isya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pelajaran kita pada pagi hari ini, mengambil satu manfaat daripada tarjamah, daripada biografi sejarah dari orang-orang mulia yang hidup mulia dan berakhir juga dengan mulia. Dalam bab tilawatil Quran kita melihat bagaimana kesungguhan kita. Maka kesimpulannya adalah, jika kita tidak bisa seperti mereka, tapi kita ingin seperti mereka. Kalau kita tidak bisa praktek seperti mereka, tetapi kita berusaha, semangat ghirahnya itu, semangat yang ada di dalam hatinya itu yang harus ada pada diri kita. Ketika mereka ingin ridha Allah, ingin ridha Allahnya itu juga harus ada pada diri kita. Meskipun ketika kita berusaha tidak sempurna seperti mereka. Ya kalau mereka tuh baca Quran seperti itu banyaknya, ya kita baca juga, tapi tidak sebanyak itu. Mereka ini membiasakan diri untuk istiqomah, maka kita pun belajar bagaimana caranya supaya hidup ini istiqomah.